Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan web satu ini, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap terdengar, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Oke. Baik, pada kesempatan web satu kali ini kita akan membahas sedikit materi terkait judicial review. Sembari nanti kita ada pembahasan tugas satu yang apabila ada teman-teman yang masih kebingungan atau ada yang ingin memperbaiki nilainya ketika saya sudah nilai, nanti silahkan sampaikan setelah saya menyampaikan sedikit materi review di web satu ini. Sebelum memulai, mungkin ini karena udah ada 12 orang, mungkin bisa on cam terlebih dahulu di awal, biar kita nanti bisa untuk ambil dokumentasi di web 1. On cam sebentar aja. Oke, baik. Saya izin share screen 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Mau izin waktu, Bapak. Oh iya, ya, baik. Mungkin kalau yang belum bisa nanti di akhir nggak masalah. Ini di awal aja. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin yang mau on cam boleh, yang mau off cam dipersilakan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Abdul Syed Noval Fatullah. Saya di sini mendampingi teman-teman selama kurang lebih 1 semester ini, karena sekarang udah di sesi keempat. Mungkin kalau terkait di diskusi 1, 2, 3, 4 memang karena itu tidak wajib dan tidak dinilai, jadi jawaban teman-teman sudah saya baca tapi belum sempat saya tanggapi lebih lanjut. Akan tetapi untuk tugas 1 ini di kelas 421 itu jadi bobot 40%, nanti tugas 1, tugas 2, tugas 3 jadi bobot 40% dan 60%-nya di UAS. Jadi harapannya karena materi ini ada web, berarti nanti ada pendampingan lebih lanjut dari tutor untuk mendampingi teman-teman ketika kebingungan atau merasa ada yang ingin digali lebih lanjut, tidak masalah. Oke, baik, saya mulai bagaimana di materi awal. Apakah terlihat PPT saya? Siap terlihat, Pak. Terlihat, Oke. Bapak. Oke, baik. Lihat, Pak. Oke, baik, kita mulai di judicial review dalam politik hukum nasional. Jadi secara definisi, politik hukum merupakan arahan atau arah kebijakan hukum di mana ia disusun oleh pemerintah melalui bagian legislatif dan eksekutif, di mana mereka saling berdiskusi, bertemu untuk menyusun arah kebijakan hukum. Dalam hal ini hukum Indonesia, lalu nanti turunannya ke peraturan-peraturan yang lebih lanjut hingga ke peraturan daerah, bahkan sampai kepada urusan RT RW. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana strategi negara membuat dan menerapkan hukum di mana kepentingan-kepentingan nasional yang penting pada saat itu disusun berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Lalu judicial review, ia adalah pengujian isi peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial yang mana membandingkan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi dasar paling atas pengujian suatu undang-undang yang ketika dirasa oleh masyarakat, pemerintah maupun aparatur negara, ketika mereka melihat oh kayaknya ini kurang sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka mereka akan mengajukan judicial review. Nah, jenis-jenis pengujian judicial review bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, di mana uji terhadap peraturan lebih tinggi. Adapun constitutional review yang secara konstitusi dia menguji terhadap Undang-Undang 1945, maka itu bagian dari Mahkamah Konstitusi.
sebagaimana setiap undang-undang yang disinyalir tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka diuji, lalu setelah uji tersebut, undang-undang tersebut akan diperbaiki atau undang-undang tersebut akan istilahnya bisa dibatalkan apabila isi muatan seluruhnya bermasalah, bisa juga diminta dirubah sebagian, atau Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut karena dirasa undang-undang tersebut sudah sesuai dengan UUD 1945. Oke, selanjutnya bicara terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, di mana kita melihat Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertinggi, yakni di Undang-Undang Dasar 1945, lalu selanjutnya Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya, lalu peraturan daerah, serta tujuan bagaimana kita melihat apakah adanya konsistensi atau tidak ada penyimpangan. Kalaupun ada penyimpangan, maka hierarki tersebut ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, peran judicial review dalam hal ini ia memastikan peraturan sesuai Undang-Undang Dasar, lalu tidak ada penyimpangan, lalu adanya pembatalan jika bertentangan. Selanjutnya adalah perbaikan melalui mekanisme formal. Nah, mekanisme formal ini Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengembalikan kepada legislatif, mengembalikan kepada pembuat undang-undang untuk diperbaiki, untuk dibahas kembali melalui proses penyusunan undang-undang PUU, di mana nanti undang-undang yang dibatalkan atau yang diminta untuk diperbaiki, maka unsur-unsur perbaikan itu harus ada masuk ke dalam undang-undang terbarunya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di undang-undang di aturan penyusunan undang-undang itu sudah diperbarui dari tahun 2011 ke 2020. Jadi ada muatan tambahan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Nah, kita masuk ke dalam dua tradisi sistem hukum. Nah, sistem yang pertama yakni civil law, ia berasal dari Eropa kontinental, di mana ciri utamanya yakni hukum tertulis, kepastian hukum, dan istilah Rechtsstaat. Lalu di common law yang sering kita gunakan ketika melihat model-model dari negara Anglo-Saxon. Ciri utamanya yakni jurisprudensi keadilan dengan istilah rule of law. Adapun konstitusi dalam praktik, ia mencakup undang-undang dasar yakni dokumen khusus, peraturan perundang-undangan, lalu secara tidak tertulis yakni konvensi, lalu hukum adat. Nah, adapun sejarah dari judicial review yang diawali oleh Marbury versus Madison pada tahun 1803, di mana Ketua Mahkamah Agung dari Amerika Serikat John Marshall menangani kasus William Marbury versus James Madison, di mana keputusan tersebut membatalkan Section 13 Judiciary Act 1789. Alasannya adalah bertentangan dengan konstitusi United States of America pasal 3, yang mana hasil judicial review pertama kali diakui secara formal. Jadi Amerika menjadi pionir awal bagaimana judicial review dilakukan, lalu diakui secara formal, dan itu menjadi dasar bagi negara-negara lain mencontohkan apa yang dilakukan oleh John Marshall. 3 alasan Marshall, yang pertama di mana yang ia mengambil sumpah hakim yang menjunjung tinggi konstitusi. Lalu yang selanjutnya adalah supremasi konstitusi, di mana the supreme law of the land, di mana konstitusi menjadi supremasi tertinggi. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana tanggung jawab hakim, di mana hakim tidak boleh menolak perkara, dan adanya fungsi tambahan yakni checks and balance, saling kontrol, itu menjadi bagian penting yang dilakukan oleh Marshall. Oke, lanjut. Nah, institusionalisasi dilakukan oleh Hans Kelsen dalam teorinya,
di mana Constitutional Court, yakni Mahkamah Konstitusi, Hans Kelsen berasal dari Jerman, tapi dia mengajar di Vienna, di Austria. Alasannya adalah perlu lembaga independen khusus. Pertama kali dilakukan oleh Austria. 1 Oktober 1920. Lalu model global secara menyeluruh negara-negara mengikuti apa yang disusun oleh Hans Kelsen dalam Mahkamah Konstitusi yang ada di Austria pada 1920. Jadi kurang lebih sudah hampir 1 abad lebih 6 tahun berjalannya lembaga independen yang mengatur perubahan konstitusi dan dia setara dengan lembaga eksekutif. Adapun perkembangan di Indonesia, sejarah judicial review itu diawali BPUPKI sebagai gagasan awal, lalu Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara di 1950 di pertama kali, lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pengaturan lebih lanjut, selanjutnya TAP MPR 3 1978 penyempurnaan. Adapun amandemen Undang-Undang ketiga di tahun 2001 ia sebagai pelaksana nyata. Jadi secara praktik Indonesia baru 25 tahun melaksanakan judicial review. Jadi memang tidak heran utak-atik yang terjadi atau riset and development yang terjadi di Mahkamah Konstitusi selama 25 tahun ini memang menjadi dinamika perkembangan bagi negara yang berdiri di 1945. Selanjutnya pembagian kewenangan, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, lalu Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan lebih tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ketika Mendagri membatalkan banyaknya peraturan daerah, di mana peraturan-peraturan daerah tersebut melangkahi dari apa yang disusun oleh Mendagri, melangkahi apa yang disusun undang-undang, karena ketika dilakukan harmonisasi, ternyata ketika diuji, peraturan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Atau dalam arti, ada area yang tidak boleh ada unsur pidana, atau unsur denda, atau unsur-unsur yang harusnya negara masuk ke sana, tetapi oleh daerah atau baik itu di tingkat kota maupun provinsi. Sehingga perlu adanya perbaikan, sehingga adanya revisi dari peraturan tersebut. Oke, kita masuk ke dalam selanjutnya, setelah perkembangan di Indonesia, latar belakang pelaksanaannya. Nah, latar belakang adanya judicial review, yakni ada 2 masalah utama. Eksekutif review, yakni eksekutif yang mendominasi pembuatan undang-undang, di mana yang harusnya itu menjadi pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif, tetapi eksekutif mendominasi pembuatan undang-undang dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sehingga akhirnya adanya kontrol operasional yang tak terkontrol. Tidak ada mekanisme uji materi yang efektif, sehingga akhirnya orang-orang yang terdampak dengan undang-undang yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, mereka merasa kesulitan, sehingga hasilnya adalah sentralisasi kekuasaan. Nah, kondisi sebelum reformasi, undang-undang didominasi eksekutif, pengesahan tergantung presiden, sebagaimana contoh RUU penyiaran dikembalikan presiden karena dirasa tidak sesuai dengan eksekutif. Lalu tidak ada jaminan konsistensi peraturan, sehingga peraturan-peraturan yang dibuat pada masa tersebut sebelum reformasi seringkali tidak harmonis dan menimbulkan tanda tanya bagi orang-orang yang paham membaca aturan undang-undang. Sehingga adanya kebutuhan untuk melakukan mekanisme pengawasan yang independen. Hal yang penting diperhatikan, judicial review penting karena yang pertama menjamin supremasi konstitusi, yang kedua menjaga konsistensi hukum, yang ketiga mekanisme check and balance, yang keempat melindungi hak-hak konstitusional rakyat, yang kelima mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan Indonesia baru efektif pasca amandemen Undang-Undang Dasar 2001 melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kita baru jalan 25 tahun secara ideal, walaupun
kritik yang terjadi Mahkamah Konstitusi hari ini, seringkali putusan-putusannya diabaikan oleh lembaga-lembaga yang diminta untuk memperbaiki, dan itu menjadi pertanyaan tersendiri, bagaimana pengawalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu benar-benar merubah. Karena secara realita 25 tahun baru adanya judicial review, baik itu di MK maupun MA, sedangkan 60 tahun sebelumnya, 55 tahun sebelumnya itu belum ada, sehingga masih ada spare time waktu yang mengakar begitu lama untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, untuk memperbaiki proses perbaikan penyusunan peraturan undang-undang maupun pengujiannya. Lalu masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yakni ketika Mahkamah Konstitusi itu dirasa kurang konsisten, maka apakah perlu ada aturan terbaru, atau perlu ada lembaga yang baru, atau perlu ada istilahnya lembaga ad hoc yang lain? Hemat saya ketika meneliti terkait area Mahkamah Konstitusi, dan kalau kita kembali lagi ke dalam proses perkembangannya, diinisiasi pada 1950 yang diatur pertama kali, baru 50 tahun kemudian dilaksanakan secara nyata. Sehingga akhirnya ketika akan ada usulan-usulan seperti Mahkamah Konstitusi perlu ditambahkan mahkamah lain atau dewan yang lain, nampaknya ketika membaca sejarah, proses untuk sampai ke tahap Mahkamah Konstitusi itu butuh waktu 50 tahun. Sehingga kalau 2026, 50 tahun lagi, 2076. Akan tetapi solusi-solusi lain yang biasa sudah dilakukan oleh para peneliti konstitusi, mereka melihat yang perlu diperbaiki bukan di bagian Mahkamah Konstitusinya, bukan dirubah, tetapi penerapan pasca putusan tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan undang-undang yang menyeluruh. Jadi bukan hanya tebang pilih ketika berhasil melakukan debat di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim Mahkamah Agung, tetapi penerapannya langsung ketika diminta oleh hakim dan sudah keluar putusan, maka pihak-pihak terkait itu harus segera memperbaiki dan memperbaharui. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penguatan demokrasi pasca reformasi itu benar-benar kembali kuat. Mungkin kurang lebih seperti itu materi dari judicial review dalam politik hukum nasional. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya itu dari saya dari teman-teman, apabila ada yang bertanya khususnya terkait tugas, dipersilahkan, atau ada yang ingin menanyakan terkait materi tadi, saya persilakan. Oh ya, jangan lupa untuk absen ya. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanyakan terkait tugas 1? Izin Pak, mau bertanya sedikit yang terkait dengan materi. Oh ya, boleh. Untuk syarat legal standing untuk kesatuan masyarakat hukum adat itu bagaimana Pak? Oke, baik.
untuk masyarakat hukum adat, jadi penelitian saya di tahun lalu terkait, kayak saya ada penelitian terkait masyarakat adat hukum Renjang. Jadi yang menarik di sini adalah masyarakat hukum adat dia bisa melakukan pengujian, akan tetapi seringkali diminta untuk melalui sebuah yayasan atau sebuah lembaga yang mewakili, atau mereka biasa maju atas nama perwakilan, biasa berarti atas nama perseorangan atau diwakili oleh lembaga. Dan ini yang masih diperjuangkan untuk lebih clear-nya, karena seringkali ketika ada yang mengajukan melalui yayasan kayak semacam perkumpulan masyarakat adat tapi udah dibuat badan hukum bentuk yayasan, itu diterima, tetapi ketika diajukan dalam bentuk perwakilan masyarakat hukum adat dia tetap diterima, tetapi ketika diuji di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung itu seringkali dipertanyakan oleh majelis. Nah, itu yang boleh kalau dikatakan kurang konsistensinya para hakim ketika di hadapan permintaan untuk pengujian sebuah permasalahan, karena mereka merasa posisi masalah hukum adat dianggap ambigu posisi hukumnya, karena mereka merasa ini apakah ini sekelompok orang ataukah ini dalam bentuk lembaga ataukah ini harus melalui perwakilan perseorangan. Dan itu memang tergantung kepentingan, dalam arti ketika yang diuji itu terhadap sebuah konsesi hutan, seringkali kalau saya membaca putusannya agak dipersusah. Tapi kalau itu tidak menyangkut konsesi hutan atau ia menyangkut positioning terhadap pengujian, kadang kalau kita melihat posisi yang terpinggirkan seperti misalnya menguji terhadap kedudukan dia di daerah atau kemudian masyarakat adat tersebut di provinsi, maka diwakili sebagai masyarakat hukum adat langsung diterima karena tidak ada kepentingan politik dan ekonomi yang begitu besar untuk menguji aturan tersebut. Sehingga realita di lapangan tarik-menarik itu tergantung dengan kepentingan politik hukum, tetapi kalau dalam pengajuannya masyarakat hukum adat memang diperbolehkan untuk melakukan pengujian terhadap sebuah undang-undang. Jadi posisi mereka tuh apa istilahnya? Kadang bisa dengan mudah, tapi kadang dipersulit tergantung apa yang mau mereka uji. Jadi realitanya ketika di lapangan seperti itu. Apakah sudah menjawab? Iya, izin Pak. Artinya kendalanya itu lebih sering terkait dengan objeknya ya Pak, objek Betul. permasalahannya, bukan Betul. karena bukan karena mungkin belum adanya pengakuan tertulis dari pemerintah daerah setempat terkait dengan masyarakat adat itu. Jadi lebih karena objeknya ya Pak. Betul sekali. Jadi memang itu menjadi keunikan pengadilan di Indonesia, karena ketika untuk objek-objek tertentu begitu mudahnya diterima, tapi ketika objek-objek yang berkaitan dengan konsorsium besar atau terkait ulayat lahan atau ada kepentingan-kepentingan lain korporasi di situ maupun pemerintah dan lain sebagainya, itu tiba-tiba menjadi susah. Oh ya, absennya di e-learning ya. Nah, jadi seperti itu. Ya siap, terima kasih Pak. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oh ya, mungkin sama untuk kelas 421 ini udah banyak yang ngerjain, tapi saya minta untuk ada sebagian yang saya minta untuk perbaiki karena kurang sesuai sih. Jadi mohon untuk pekan ini diperbaiki sesuai dengan catatan yang saya minta, biar itu membantu teman-teman ketika nantinya di akhir, karena harapan saya teman-teman nggak perlu mengulang kelas ini di semester berikutnya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ini kalau yang absen sudah
berapa ya? Oh ya, udah lumayan. Oke, baik, ada pertanyaan lain dari teman-teman atau pertanyaan terkait tugas? Dipersilahkan. Oke, baik, kalau misalnya nggak ada yang ingin bertanya di Google Meet, ini kurang lebih web 1 seperti ini. Jadi kita sedikit mereview materi sebelumnya, lalu habis itu mungkin sedikit terkait pembahasan tugas. Untuk tugas 1 terkait pengujian peraturan perundang-undangan, jadi kalau dari saya meminta untuk teman-teman harapannya bisa membaca permintaan tugasnya dengan baik dan benar. Kalau di sini kan diminta bagaimana Mahkamah Konstitusi Asia sepakat kerjasama dalam pemajuan hak asasi manusia. Nah, nanti ketika menjawab, harapannya memasukkan minimal 3 referensi, bebas dari tahun berapapun itu terserah. Lalu yang selanjutnya adalah ketika nanti teman-teman menggunakan alat bantu baik itu AI atau dari Scopus atau dari apapun itu, silakan untuk diparafrase atau diperbaiki lagi tata letaknya. Jadi jangan sampai langsung copy paste terus mindahin dan itu terbaca dan nanti saya nilai kurang maksimal karena teman-teman tidak ada proses belajar dengan baiknya karena kan langsung di copy paste terus langsung tidak ada perbaikannya. Jadi harapannya ketika mau ngambil dari sumber manapun itu diparafrase ataupun kalau misalnya benar-benar mau di copy paste silahkan dibuat seperti kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, dibuat kayak tanda petik atau tanda kurung biar apa, biar saya tahu kalau teman-teman mengambil dari sumber ini terus membacanya dengan baik. Karena yang paling terpenting ketika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di tugas 1, tugas 2, tugas 3 dengan baik dan benar, maka nanti ujian akhir semesternya kurang lebih nanti bisa menjawab dengan baik. Karena kalau pengalaman dari kelas sebelumnya, jadi ada mahasiswa yang hanya cuman copy paste, terus habis itu saya minta perbaiki, tidak diperbaiki, akhirnya nilainya tidak maksimal. Karena kalau indikasi full penggunaan AI dan lain sebagainya atau copy paste dari teman, biasanya saya nilai karena nggak boleh nilai 0, jadi biasanya saya nilai di 25 sampai 40. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerjain, terus habis itu diperbaiki, lalu ngasih referensinya 1 ataupun 2, biasanya saya kasih 82 sampai ke 85. Tapi kalau misalnya referensinya lebih dari 3, terus teman-teman taruh body note-nya, lalu teman-teman jawab berdasarkan sesuai dengan pertanyaan yang ada dengan baik dan benar, lalu ditambahkan alasan-alasan berdasarkan apa yang teman-teman tuliskan, itu bisa saya kasih nilai di 90 sampai 99 sih. Kalau 100 kemarin diminta untuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Jadi harapannya
Ini masih ada sampai di hari Minggu. Ini masih kurang banyak sih yang belum mengumpulkan. Jadi silahkan untuk diperbaiki, dan apabila ada yang ingin melakukan banding dalam arti saya harusnya dapat 90 atau saya harusnya bisa di atas 90, atau misalnya kok saya 78 atau kok saya di bawah ini, langsung hubungin saya saja, nggak masalah. Nanti saya arahkan kira-kira apa yang perlu teman-teman perbaiki biar nilainya maksimal. Dan dari situ juga teman-teman belajar terkait bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan itu secara teoritisnya itu seperti apa, walaupun ya secara realita memang banyak perbedaan, tetapi di awal kita belajar prinsip idealnya seperti ini. Mungkin seperti itu terkait masukan untuk teman-teman terhadap menjawab soal dan tugasnya. Dan ini udah ada sekitar berapa ya, 20 orang udah mensubmit. 20 enggak, ini berapa ya, 20. Jadi yang sudah submit terus ngerasa harusnya nilai saya lebih tinggi dari nilainya, langsung hubungi saya via WA atau di email bisa, atau di chat e-learning juga bisa. Jadi seperti itu. Ada tanggapan dari teman-teman terkait tugas 1? Atau dirasa sudah cukup jelas? Izin Pak, Oke, baik. nanti kami taunya kalau ada koreksi itu berarti berkala dicek aja ya Pak? Iya, berkala dicek. Jadi Oke, kalau siap, Pak. ini kan saya sebagian sudah saya koreksi. Yang sudah saya koreksi silakan untuk kalau misalnya ada permintaan evaluasi silakan diperbaiki, atau dirasa nilainya kurang maksimal silakan diperbaiki. Nanti saya misalnya minggu nanti, bukan minggu ya, ada yang tuh Jumat Sabtu saya cek lagi, terus saya koreksi lagi. Nah misalnya nanti sampai di hari Minggu ternyata teman-teman belum sempat untuk memperbaikinya, saya bisa bukakan untuk akses, biasanya itu kurang lebih 1 hari dari batasnya. Jadi nanti misalnya ada yang kelewatan karena tugas kerjaan yang menumpuk, mau memperbaiki atau belum ngerjain, silahkan komunikasi ke saya lebih lanjut biar teman-teman tidak terlewat nilai di tugas 1-nya. Jadi seperti itu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mungkin kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa off cam dulu supaya saya screenshot akhir pertemuan tugas web 1. Mungkin bisa yang bisa on cam, tolong on cam terlebih dahulu. Baik, Pak. Oke. Oke, Izin baik. Pak, kamera saya tidak nyala. Oke, nggak apa-apa. Yang belum bisa nggak? Oke, saya ambil gambar. Jadi saya 3, 2, 1. Izin Pak, izin. Pak, Fajar yang sana. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Ikan saya lagi bermasalah, Mas. Oke, baik. Tidak apa-apa, yang belum bisa on cam nggak masalah. Oke, jangan lupa absen teman-teman semua di e-learning. Saya sudah buka sampai jam 11.59 malam. Nanti kalau misalnya terlewat, kabarin saya saja. Oke, baik. Saya cukup. Pak. Oke, baik. Gimana? Cara ambil absennya gimana, Pak? Teman-teman buka e-learning nanti di sesi 4 di bagian bawah, paling bawah. Bawahnya link web. Nanti langsung klik saja present. Klik P. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.